Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut ya teman-teman. Ini jadi buat teman-teman ya eh, yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung, terus BAB-nya berdarah. Nah, jadi video kali ini membahas tentang BAB teman-teman ya. Nah, jadi dulu saya juga mengalami BAB berdarah dan sangat panik. Dulu tuh saya sangat panik. Karena apa? Waktu saya buang air besar ya, itu tiba-tiba keluar darah segar banyak sekali. Dan waktu itu saya sangat takut ya kan. Waktu itu saya langsung ke dokter. Nah, jadi ketika saya ke dokter, saya ceritakan kepada dokter, dan dokternya bilang itu tidak apa-apa mas, itu hanya ada luka ya. Jadi ada luka di bagian usus besar ya, besar. Kalau dokter itu waktu itu nyebutnya itu adalah seperti ambeien ya, tapi waktu saya itu katanya bukan ambeien sih, tapi ada luka yang ada di usus besar gitu. Nah, waktu itu dokter memberikan obat ya. Selang 2 hari itu BAB-nya sudah tidak berdarah lagi ya. Nah, buat teman-teman ya yang sekarang mengalami mungkin BAB-nya berdarah atau BAB-nya hitam atau mungkin BAB-nya berdarah tapi cuma sedikit ya, langsung aja konsultasikan kepada dokter ya. Soalnya untuk luka di dalam pencernaan kita itu memang harus dilakukan, diobati oleh dokter ya. Jadi kita tidak bisa melakukannya di rumah sendiri karena takutnya terjadi kesalahan ya. Makanya waktu itu saya langsung berobat ke dokter ya. Nah, buat teman-teman ya, bila gejalanya seperti itu lebih baik konsultasikan langsung. Tapi buat teman-teman kan kadang-kadang cuma karena BAB berdarah pikirannya jadi kemana-mana ya. Jadi buat teman-teman tetap jangan dicemaskan. Nah, ini kan pengalaman saya ya teman-teman, waktu itu memang sempat begitu ya. Ketika saya tanyakan ke dokter, ternyata tidak apa-apa, dikasih obat, bener 2 hari itu sudah sembuh. Makanya saya berbagi pengalaman ya pada teman-teman, supaya apa? Supaya teman-teman tidak cemas ya. Saya masih tahu teman-teman nih, sama teman-teman yang mengalami BAB berdarah, setidaknya sebelum ke dokter teman-teman sudah tenang dulu. Karena apa? Karena saya menceritakannya ya. Nah, begitu ya. Tapi tetap ya ke dokter, soalnya biar diobatin dokter biar lebih cepat ya. Nah, untuk yang terkena gangguan asam lambung itu juga sering badannya meriang ya. Saya dulu tiap hari meriang ya. Jadi untuk badan meriang ini sebenarnya wajar-wajar saja teman-teman. Jadi teman-teman gak usah cemasin. Karena apa? Karena kemungkinan besar makanan yang kita konsumsi kan setidaknya mengandung bakteri teman-teman. Karena lambung kita, asam lambung kita tidak bekerja secara normal ya, karena terdapat gangguan pada asam lambung kita. Makanya bakteri yang harusnya terbunuh dengan asam lambung itu tidak terbunuh. Nah, bakteri itu menyebabkan kita demam karena daya tahan tubuh kita rendah. Karena apa? Karena kita makannya sedikit, kita selalu berpikir keras, kita jarang olahraga, kita jarang keluar rumah. Makanya badan daya tahan tubuh kita sudah lemah. Makan yang kita makan bakterinya tidak terbunuh dengan sempurna ya, karena asam lambung kita sedang terganggu. Makanya kita mengalami namanya sering meriang ya. Saya dulu begitu. Sempat saya tanyakan ke dokter dan dokter jawabnya seperti itu ya. Nah, buat teman-teman nggak usah dikhawatirkan. Ketika teman-teman sudah membaik asam lambungnya, teman-teman akan dengan sendirinya meriang itu akan hilang ya. Walaupun ya mungkin ada kerasa sedikit-sedikit sering keringat dingin biasanya begitu ya. Jadi buat teman-teman tetap aja cara menanganinya, lakukan
pola makan yang benar ya. Hindari makanan yang pedas, asam, bersantan ya. Karena apa? Karena itu ntar kalau kita menghindarinya itu akan membantu proses pemulihan ya. Jadi juga membantu supaya kita tidak terganggu lagi asam lambungnya ya. Supaya bakteri yang kita sampai masuk ke perut kita itu bisa benar-benar terbunuh sempurna ya. Nah, buat teman-teman nih, sebenarnya saya tuh bingung teman-teman ya. Bingung kenapa? Karena saya tuh mengalami ini sudah lama ya, dan sembuhnya itu udah lumayan lama ya. Saya tuh sembuh sekitar udah 7 bulan lebih kayaknya. Makanya saya tuh sering lupa kalau suruh menceritakan tuh, kadang-kadang ya senyum-senyum sih, saya mau ceritain apa gitu kan, ceritain apa ke teman-teman. Kadang-kadang saya cuma baca komentar, habis itu saya ingat-ingat lagi kan, terus saya bikin video ya. Jadi memang sudah lama ya saya tidak memikirkan kayak sensasi-sensasi asam lambung, karena saya sudah sembuh ya. Saya sudah melakukan hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas sehari-hari ya. Jadi saya tidak pernah memikirkannya lagi. Makanya kalau teman-teman nanya, saya jawabnya agak lama itu juga kadang-kadang saya lupa teman-teman, karena kita sudah tidak memikirkan itu. Nah, karena ini dulu adalah janji saya ya, najar saya kalau saya sembuh saya akan bikin video seperti ini supaya membantu teman-teman. Makanya waktu saya sembuh, saya ingat, saya langsung bikin video seperti ini. Dan mungkin ya kedepannya saya akan mengajak tetangga saya ya yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung untuk bikin video bareng. Kemarin saya sudah bilang orangnya mau ya. Jadi ini tetangga saya ya yang terkena gangguan asam lambung, dan dia sembuh. Dan dia sembuhnya pakai obat dokter ya. Perlu ingat, dia sembuhnya pakai obat dokter. Nah, buat teman-teman ya, bila teman-teman cocok dengan obat dokter, lanjutkan teman-teman. Bila teman-teman cocok dengan herbal, lanjutkan. Karena orang itu sembuhnya masing-masing, ada jalannya masing-masing. Nah, yang penting teman-teman tetap ya menjaga makannya, menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya. Kalau teman-teman lakukan itu, mau obat dokter, obat herbal, pasti akan cepat sembuhnya. Tapi ketika teman-teman tidak melakukan 3P itu, mau semahal apapun obatnya, mau sehebat apa herbalnya, teman-teman tidak akan pernah sembuh ya. Karena apa? Karena kuncinya yaitu adalah pada diri kita sendiri ya. Kalau diri kita mau menjaganya, diri kita mau merawatnya, maka akan cepat pemulihannya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman ya yang masih suka meriang, usahakan makannya agak dibanyakin ya. Karena ketika kita makannya banyak ya kan, nutrisi yang diserap tubuh itu banyak, secara otomatis kan imun kita akan meningkat ya teman-teman ya. Terus protein, karbohidratnya ya, mineralnya itu agak banyakan ya. Jadi bila teman-teman ada rezeki, makan ikannya, makan dagingnya dibanyakin ya. Kalau air putih ya air putih kan bisa masak sendiri ya teman-teman ya. Jadi emang harus banyak ya. Nah, buat sayur juga kalau sudah bisa makan sayur lain ya, maksudnya nggak bayam sama wortel aja ya, makan aja teman-teman, nggak apa-apa, makan aja sayur lain. Karena apa? Karena akan menambah nutrisi dan protein ya. Semua bisa makan sayur terong atau sayur oyong ya, mungkin bisa makan sayur lain lah, penting sayur ya, biar teman-teman makin banyak ya protein nutrisinya, biar daya tahan tubuhnya makin kuat ya kan. Saya dulu juga gitu. Jadi jangan takut mencoba, jadi coba saja. Kalau kita makan tidak ada sensasi, lanjutkan. Jadi biar tubuh kita tuh makin banyak mendapatkan nutrisinya ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya ya saya tuh cuma mengingatkan aja ya kejadian saya waktu terkena gangguan asam lambung itu ya. Jadi mohon maaf nih kalau ada salah kata, mungkin salah pengucapan atau salah dalam menyebutkan kata, atau
semuanya ya. Jadi saya mohon maaf karena saya bukan dokter ya, saya bukan ahli medis, saya hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, gut HCNT dan psikomatis. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen tahu lebih jauh, tahu lebih detail soal penyakit asam lambung ini ya, tanyakan aja ke dokter ya, tanyakan ke dokter ya kan. Terus dokter bisa melakukan pemeriksaan ya. Nah, dari situlah teman-teman baru tahu. Saya masih ada sih buku pemeriksaan teman-teman ya, waktu USG dulu ada, tapi saya mau bagikan tuh kadang-kadang takut teman-teman kepikiran. Sebenarnya saya pengen gitu, pas saya lagi makan, apa saya lagi jalan-jalan, apa saya lagi pas ngerokok gitu ya, saya mau bagi ke teman-teman. Tapi kadang-kadang saya berpikir gini, dulu ketika saya sakit, makan saya cuma rebus-rebusan. Waktu saya jalan ngelihat orang makan pecel lele di jalan, hati saya tuh sedih. Sedihnya kenapa? Karena saya tidak bisa makan itu gitu. Makanya saya tidak pernah dalam bikin video dalam mengupload sesuatu ya ke channel saya tuh memamerkan makanan atau minuman atau merokok ya, ngopi, nggak pernah. Karena saya tahu saya nggak pengen ya. Dulu perasaan saya waktu ngelihat kayak gitu tuh sedih ya. Takutnya teman-teman ntar saya makan enak, saya upload itu teman-teman ntar sedih, waduh, saya jadi nggak enak nih. Makanya kalau teman-teman nanya, bang udah bisa makan ini, bang udah bisa ini, sudah semua teman-teman. Cuma ya terus terang saya tidak bisa, nggak apa ya, sedih kalau suruh ngupload itu. Jadi saya nggak tega gitu. Saya sebenarnya pengen sambil bikin video di ngerokok, jadi pengen teman-teman. Tapi kan saya tuh kadang-kadang berpikir, kok saya tuh bisa gitu kan kalau saya sampai ngerokok makan di depan teman-teman yang sedang sekarang mengalami gangguan asam lambung yang lagi sensasinya luar biasa ya. Makanya saya tidak tega. Saya dulu sangat sedih kalau melihat orang bisa makan itu, tuh saya tidak bisa makan, tuh saya sedih, dan itu malah bikin sakit saya nambah lama teman-teman, penyembuhannya lama. Makanya buat teman-teman sabar ya, sabar aja, pasti sembuh. Kalau teman-teman mau melakukan 3P itu selama 6 bulan saja, itu bisa sembuh total teman-teman ya. 3P itu dilakukan selama 6 bulan ya. Paling cepat itu 4 minggu. Kalau 4 minggu kita benar-benar tidak melanggar, benar-benar mematuhi 3P itu 4 minggu, udah ada perbaikan sangat besar sekali ya. Tapi kadang-kadang kan namanya kita manusia ya, banyak hilafnya, banyak lupanya, banyak salahnya. Apalagi bagi mungkin yang sudah berkeluarga ya, ketika terkena gangguan asam lambung ini kan kita memikirkan anak, istri ya kan, memikirkan ke depan anak kita ya kan. Jadi mungkin akan berbeda ketika gangguan asam lambung ini dialami oleh anak yang umur yang lebih muda ya, maksudnya yang belum berkeluarga, itu mungkin akan berbeda. Dan mungkin berbeda lagi kepada orang yang lebih tua ya, lebih tua dari saya mungkin ya, karena saya tahu ya, paling seumuran saya aja saya tahunya, yang lebih tua dari saya kurang tahu. Jadi mungkin ya beban pikiran, beban hidupnya ya itu mungkin lebih tinggi dari saya. Makanya saya tidak pernah pengen sok tahu atau gimana, saya cuma berbagi pengalaman yang saya alami aja. Jadi mungkin pengalaman saya itu belum seberapa dibandingkan saudara-saudara ya, teman-teman yang mungkin lebih tua dari saya, mungkin lebih berpengalaman dari saya. Jadi bila tidak puas dengan jawaban saya juga sebenarnya tidak apa-apa teman-teman ya. Banyak kok video-video lain ya di YouTube itu yang gangguan asam lambung sembuh itu banyak. Jadi jangan tonton video saya aja ya, tonton video orang lain kebanyakan. Yang penting itu intinya tuh tetap satu ya, kita pengen sembuh dan kita sembuhnya semua bareng-bareng, gitu aja intinya. Itu semua orang bikin video itu intinya mereka berbagi supaya apa? Supaya teman-teman juga sembuh, supaya teman-teman bisa kembali beraktivitas normal kembali. Nah kan, ketika kita sudah sembuh,
kita sudah beraktivitas normal kembali, wah itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Makanya saya bikin video seperti juga ya, supaya apa? Supaya teman-teman juga cepat sembuh ya. Mungkin dari video lain teman-teman mendapatkan dari video saya. Nah gitu. Jadi jangan tonton video saya aja, tonton video-video orang lain juga ya. Jadi biar teman-teman tuh makin banyak pencerahannya ya. Jadi tapi biasanya namanya orang terkena gangguan asam lambung sudah nonton beberapa video pasti aja ya bingung gitu. Dan ingat teman-teman ya, setiap orang itu yang dialami berbeda-beda. Setiap orang yang mereka lakukan itu berbeda-beda, dan setiap orang sembuhnya itu berbeda-beda. Mereka punya jalannya masing-masing. Nah, ketika saya sembuhnya tanpa obat, mungkin orang lain sembuhnya dengan obat, dan mungkin juga orang lain sembuhnya dengan herbal. Makanya saya di sini tidak pernah melarang teman-teman untuk minum herbal, untuk minum obat. Karena apa? Karena semua orang punya jalan sembuhnya masing-masing ya. Karena teman saya banyak yang sembuh dengan obat, dokter banyak sekali, dan kakak saya itu sembuh, kakak ipar sembuh juga dengan obat herbal. Makanya saya tidak pernah melarang teman-teman untuk minum obat dokter ataupun minum obat herbal. Jadi silahkan ya, bila teman-teman cocok lanjutkan. Nah gitu ya. Nah untuk obat herbal ya, ini cerita sedikit ya. Dulu saya obat herbal juga pernah mengkonsumsinya ya. Pertama kali waktu terkena gangguan asam lambung tuh saya minum namanya tepung girut. Nah waktu saya minum tepung girut itu pernah ada perbaikan teman-teman ya. Selama 2 minggu saya minum itu lambung kerasa lebih enak ya. Tapi waktu itu saya belum tahu menangani pikiran, makannya berantakan ya, pokoknya masih apapun saya makan. Nah waktu itu sempat ada perbaikan, tapi kambuh lagi, dan kambuhnya malah lebih parah. Dan ketika saya minum tepung gerut itu lagi, itu malah tidak cocok, malah nambah parah. Makanya saya hentikan. Tapi awal-awal cocok teman-teman, karena saya tidak menjaganya ya, kambuh lagi, dan kambuhnya itu mungkin makin parah ya. Saya minum lagi udah cocok. Dan untuk madu ya, beberapa orang madu ada yang cocok ya, dan ada yang bikin asam lambung naik ya, ada juga. Makanya buat teman-teman kalau minum madu usahakan campur di air ya. Jadi kita ambil 1 sendok, kita campur di air hangat, aduk, kita minum pelan-pelan. Bila tidak ada sensasi, lanjutkan. Bila ada sensasi ya ganti dengan yang lainnya. Nah untuk madu ini saya dulu lumayan membantu ya. Karena apa? Karena badan kita tuh tidak mudah masuk angin ya. Ketika kita sering minum madu itu kayak daya tahan tubuh kita lebih kuat aja gitu. Jadi tidak gampang masuk angin gitu. Itu pengalaman saya. Mungkin berbeda lagi bagi teman-teman ya. Nah yang penting tuh sebenarnya minum ya teman-teman. Minum itu menurut saya paling penting. Ketika kita tidak kurang mineralnya pada tubuh kita, itu lebih cepat pemulihannya ya. Jadi kita sering minum aja. Kalau kayak lemes, kelingan itu udah hilang ya. Nah gitu aja ya video teman-teman ya. Udah panjang banget ini, udah malam juga. Jadi sekali lagi ya, buat teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, diabetes reumatis, saya doakan semoga lekas membaik dan lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa subscribe teman-teman ya, share, like video ini ke saudara atau ke tetangga teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, diabetes reumatis, supaya apa? Supaya mereka tahu jalan keluarnya dan mereka sembuh bareng-bareng seperti kita. Amin ya rabbal alamin. Nah begitu aja teman-teman ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.